Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menyelam ke dalam cerita horor, mistis yang menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share serta nyalakan tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Malam di rumah kos itu kembali datang dengan keheningan mencekam. Di balik tirai malam yang pekat, seorang tukang sayur bernama Pak Samin, yang biasa berkeliling hingga malam, tanpa sengaja melewati rumah itu. Ia tahu betul bahwa tempat itu penuh cerita seram, tetapi seperti ada dorongan yang memaksanya berhenti. Pak Samin menghentikan gerobaknya. Ia mengamati rumah kos tua yang kini tampak lebih menyeramkan daripada biasanya. Daun-daun pohon beringin di halaman bergoyang pelan meski angin tak berembus. Pintu rumah kos terbuka sedikit, berderit, seakan mengundang siapa saja yang lewat untuk masuk. Aneh, pintu terbuka, gumam Pak Samin. Pak Samin mendekat, penasaran, namun sebelum langkahnya mencapai ambang pintu, tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa dari dalam rumah. Hihihi, kamu melihatku, suara itu terdengar seperti bisikan. Pak Samin mundur sejenak, lalu mengintip ke dalam. Gelap. Tapi ia merasa ada sepasang mata yang menatap balik dari kegelapan. Pak Samin berlari meninggalkan tempat itu dengan gemetar, gerobaknya tertinggal. Saat ia kembali keesokan paginya bersama warga lain, gerobaknya hilang. Tidak ada jejak apapun, seolah ia tak pernah ada di sana. Sore itu, seorang penghuni baru datang. Namanya Siska, gadis berusia 23 tahun yang baru diterima kerja di sebuah kantor kecil di kota itu. Ia mencari tempat tinggal dengan dana terbatas, dan Bu Mirah kembali menawarkan kamar di lantai atas. Siska tidak tahu apa-apa tentang para penghuni sebelumnya yang menghilang. Namun, saat ia menaiki tangga, ia merasa ada yang mengawasi dari lorong gelap di lantai 2. Cuma perasaan saja, pikir Siska sambil mencoba menenangkan diri. Kamar yang diberikan Bu Mirah sama seperti sebelumnya. Bau lembab memenuhi ruangan. Malam pertama berjalan tenang, hingga pukul 3 dini hari. Siska terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong, langkah berat yang terdengar seolah seseorang berjalan menyeret sesuatu. Siska bangun dari tempat tidur, membuka pintu sedikit, mengintip. Lorong tampak kosong, tapi suara langkah itu masih terdengar, makin dekat. Siska kembali ke ranjang, berusaha menutup telinga, namun suara itu berubah menjadi suara bisikan halus. Keluar, ikut aku, bisik suara itu. Siska menjerit. Pintu kamarnya mendadak terbanting keras. Saat ia berbalik, ia melihat sesuatu di cermin tua di sudut ruangan. Wajah seorang wanita dengan mata hitam tanpa bola mata, tersenyum lebar dengan gigi tajam, menatapnya dari cermin. Pak Yadi, tetangga sebelah, akhirnya tak tahan lagi. Setelah mendengar jeritan Siska, ia memutuskan untuk menyelidiki. Bersama Mbok Ranti dan Pak Samin, mereka berani mengetuk rumah Bu Mirah. Tapi yang menyambut mereka bukan Bu Mirah. Seorang pria tua kurus, dengan wajah penuh luka bakar, membuka pintu. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya serak, nadanya mengancam. Pak Yadi, tetangga sebelah, akhirnya tak tahan lagi. Setelah mendengar jeritan Siska, ia memutuskan untuk menyelidiki. Bersama Mbok Ranti dan Pak Samin, mereka berani mengetuk rumah Bu Mirah. Tapi yang menyambut mereka bukan Bu Mirah. Seorang pria tua kurus, dengan wajah penuh luka bakar, membuka pintu. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya serak, nadanya mengancam. Pak Yadi mundur. Kami dengar ada suara jeritan dari dalam. Ada apa? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada. Kau hanya berhalusinasi, jawab pria itu dingin, lalu menutup pintu perlahan, meninggalkan ketiganya dengan rasa takut yang kian mencekik. Namun sebelum pintu benar-benar tertutup, Mbok Ranti melihat sesuatu di dalam. Sebuah tangan kecil, pucat, melambai dari balik lorong gelap, dengan darah menetes dari jari-jarinya. Malam itu, Bu Mirah duduk di ruang tamu rumahnya, sendirian. Ia menatap ke arah pintu depan dengan senyum tipis. Kalian sudah cukup puas bermain, bisiknya. Dari kegelapan lorong, muncul sosok anak kecil, wanita tanpa mata, dan pria tua dengan wajah rusak. Mereka semua berdiri di belakang Bu Mirah. Rumah kos itu bukan hanya tempat tinggal biasa, melainkan sarang dari para arwah yang terperangkap dalam kutukan. Bu Mirah adalah pemelihara mereka, dan setiap penghuni baru yang datang adalah korban berikutnya. Kau berikutnya, bisikan itu menggema di setiap dinding rumah kos tua itu, menanti tamu yang akan datang.
Siska tetap tinggal di rumah kos meski rasa takut menyelimuti dirinya. Ia tidak punya pilihan lain, sebab mencari tempat tinggal baru membutuhkan biaya yang tidak dimilikinya. Malam itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Sekitar pukul 23.45, Siska sedang duduk di lantai, mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikirannya dari peristiwa malam sebelumnya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Bukan hanya langkah kaki, tapi suara seseorang menyeret sesuatu di lantai. Siska mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu semakin mendekat ke pintunya. Dengan napas tertahan, ia meraih ponselnya dan menyalakan senter, menyorotkan cahaya ke pintu. Bayangan besar tampak bergerak di bawah celah pintu, bayangan yang tidak seperti manusia. Dalam keputusasaan, Siska mencoba menelepon Embok Ranti. "Halo? Embok, tolong aku." Suaranya bergetar, hampir menangis. Namun, suara di ujung telepon bukan Embok Ranti. Suara itu dingin, serak, dan penuh kebencian. "Tidak ada yang bisa menolongmu, Siska." Suara itu berat dan parau, bukan suara Embok Ranti. Seketika panggilan itu terputus, dan ponselnya mati total. Siska membeku di tempat. Tangannya gemetar, ponsel jatuh ke lantai. Pintu kamarnya mulai bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang mencoba mendobrak masuk. Di rumah sebelah, Pak Yadi yang tidak bisa tidur karena gelisah akhirnya memutuskan keluar. Ia mengambil senter dan mengajak Pak Samin untuk menyelidiki lebih jauh. "Aku tidak bisa tinggal diam, Samin. Gadis itu mungkin dalam bahaya," kata Pak Yadi. "Ini sudah di luar kemampuan kita, Yadi." "Tempat itu bukan untuk manusia," jawab Pak Samin dengan nada takut. Namun, Pak Yadi bersikeras. Mereka berdua berjalan mendekati rumah kos. Sesampainya di depan pintu, suara jeritan terdengar dari dalam, namun pintu tetap tertutup rapat. Ketika Pak Yadi dan Pak Samin mengetuk pintu dengan keras, tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Mereka masuk dengan hati-hati, namun anehnya, rumah itu terasa kosong. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. "Bu Mirah, Siska," panggil Pak Yadi dengan suara lirih. Tiba-tiba mereka melihat bayangan di ujung lorong. Sesosok wanita berdiri membelakangi mereka, rambutnya panjang, tubuhnya kurus. "Bu Mirah," Pak Yadi mencoba mendekat. Wanita itu perlahan berbalik. Namun, wajahnya bukan wajah manusia. Itu wajah hancur dengan mata hitam kosong yang meneteskan darah. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. Pak Yadi dan Pak Samin menjerit, berlari keluar sekuat tenaga, meninggalkan rumah kos itu tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, warga sekitar gempar. Pak Yadi dan Pak Samin ditemukan pingsan di depan gerbang rumah kos. Namun, anehnya, Bu Mirah dan Siska tidak ditemukan dimanapun. Kamar yang sebelumnya dihuni Siska kosong, hanya menyisakan bau amis yang menusuk hidung. Di lantai kamar, tertulis dengan darah kata-kata yang membuat semua orang merinding, "Mereka telah menjadi milik kami." Warga desa mulai berbicara tentang asal-usul rumah kos tersebut. Pak Yadi yang selamat dari kejadian malam itu mulai menyelidiki lebih jauh. Ia mendatangi Pak Karta, tetua desa yang telah lama mengetahui rahasia kelam di balik bangunan tua itu. Duduk di beranda rumah Pak Karta yang penuh tanaman rambat, Pak Yadi mulai bertanya, "Pak Karta, saya ingin tahu, sebenarnya rumah kos Bu Mirah itu dulunya apa?" tanya Pak Yadi. Pak Karta menghela napas panjang, wajahnya suram. "Kamu akhirnya bertanya juga, Yadi. Rumah itu bukan rumah biasa. Dulu, sekitar 30 tahun yang lalu, itu adalah rumah keluarga Tanuwijaya. Satu keluarga kecil, tapi semua berakhir tragis," kata Pak Karta. Pak Karta melanjutkan dengan suara bergetar, seolah mengingat kenangan yang tak ingin diingat. "Mereka semua bunuh diri secara misterius di sana. Sang ayah ditemukan tergantung di pohon beringin di halaman, sementara istri dan anak-anaknya mati karena racun. Tapi, ada sesuatu yang lebih mengerikan," lanjut Pak Karta. "Apa yang lebih mengerikan?" tanya Pak Yadi penasaran, meski tubuhnya merinding. "Anak bungsunya, seorang gadis kecil, tidak ditemukan jasadnya. Warga percaya, arwahnya tetap tinggal di sana, merasuki setiap orang yang berani masuk," ucap Pak Karta melanjutkan kisahnya. Malam itu, Pak Yadi tidak bisa tidur. Hawa dingin menyelimuti kampung itu, dan suara aneh kembali terdengar dari arah rumah kos. Dengan tekad bulat,
ia memutuskan untuk kembali ke rumah kos, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Namun, sesampainya di sana, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Yadi melihat Siska berdiri di depan rumah kos, mengenakan pakaian yang sama seperti malam ia menghilang. Wajahnya pucat, tapi matanya kosong, tanpa ekspresi. "Siska, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Pak Yadi, suaranya penuh kekhawatiran. Siska menoleh perlahan, bibirnya bergerak membentuk senyuman aneh. "Aku sudah kembali, Pak Yadi. Tapi, aku tidak sendiri." Dari kegelapan rumah kos, muncul sosok-sosok lain. Mereka berjalan dengan gerakan kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Salah satunya adalah Bu Mirah, tapi wajahnya tidak lagi seperti manusia. Matanya hitam pekat, kulitnya mengelupas, dan bibirnya terkoyak lebar hingga ke telinga. Pak Yadi mundur dengan tubuh gemetar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kalian seharusnya tidak ada di sini," ujar Pak Yadi dengan suara bergetar ketakutan. Siska melangkah maju, mendekati Pak Yadi. "Pak Yadi, aku ingin mengajakmu masuk. Di sini nyaman, sangat nyaman," kata Siska dengan suara yang menyeramkan. Keesokan harinya, Embok Ranti yang mendengar jeritan dari rumah kos menemukan Pak Yadi tergeletak di depan gerbang, dengan wajah penuh ketakutan. Namun anehnya, ia masih hidup, hanya saja tak mampu bicara. "Pak Yadi, apa yang terjadi?" teriak Embok Ranti sambil mengguncang tubuh Pak Yadi. Namun yang keluar dari mulut Pak Yadi hanyalah gumaman tak jelas. Matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Warga mulai berkumpul, dan rumor semakin mengerikan. Embok Ranti bercerita bahwa ia melihat bayangan-bayangan menyeramkan di jendela rumah kos itu. "Ada yang harus kita lakukan sebelum rumah itu menelan lebih banyak korban," katanya dengan tegas. Pak Karta mengumpulkan warga untuk melakukan ritual pengusiran arwah. Malam itu, mereka membawa sesajen dan mengelilingi rumah kos sambil membaca doa-doa. Namun, saat ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat suasana semakin mencekam. Dari dalam rumah, terdengar suara jeritan mengerikan, seperti suara banyak orang yang kesakitan. "Kalian tidak akan bisa mengusir kami," suara itu menggema dari setiap sudut rumah. Tiba-tiba, pintu rumah kos terbuka lebar, dan sosok anak kecil dengan gaun putih lusuh muncul di ambang pintu. Ia menatap mereka dengan mata hitam pekat. Ritual terus berlangsung meskipun ketakutan menyelimuti warga. Pak Karta berdiri di tengah lingkaran, memimpin doa dengan suara bergetar. Sesajen diletakkan di depan rumah kos, sementara aroma kemenyan menguar ke udara, menembus dinginnya malam. "Jangan gentar, teruskan doa-doanya," seru Pak Karta, mencoba menyemangati warga yang mulai diliputi ketakutan. Namun, tiba-tiba tanah di sekitar rumah berguncang. Pohon beringin tua di halaman mengeluarkan suara retakan mengerikan, dan dari akar-akarnya yang menjuntai, muncul sosok-sosok berwajah pucat. Mereka merangkak keluar dari dalam tanah, seolah-olah berasal dari neraka. Siska, yang sebelumnya berdiri diam, kini bergerak maju dengan senyum yang semakin menyeramkan. "Pak Karta, kalian tak akan bisa menyelamatkan siapapun. Semuanya sudah terlambat," ucapnya sambil tertawa. Pak Karta tak menyerah. "Bawa air suci itu ke depan," perintahnya kepada Embok Ranti. Air suci diambil dari mata air keramat di desa itu, dipercaya dapat mengusir roh jahat. Embok Ranti berlari dengan tergesa, memercikan air suci ke tanah. Saat air menyentuh lantai rumah kos, jeritan-jeritan menggema semakin keras. Sosok anak kecil yang tadi berdiri di ambang pintu mulai menghilang, wajahnya meleleh seperti lilin yang mencair. "Aku tidak akan pergi," teriaknya, suaranya berubah menjadi geraman. Tapi air suci itu membakar tanah tempat ia berdiri, membuatnya lenyap dalam kabut hitam. Para roh yang lain mulai berteriak, tubuh-tubuh mereka runtuh satu persatu, menghilang menjadi asap tebal. Pohon beringin mengeluarkan suara jeritan panjang sebelum akhirnya patah dan tumbang ke tanah. Setelah ritual berakhir, rumah kos itu tampak hancur, seperti baru dilanda badai. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi sosok menyeramkan. Warga mulai percaya bahwa mereka telah berhasil mengusir kegelapan. Namun, saat pagi menjelang, Embok Ranti yang membersihkan sisa-sisa sesajen menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tanah yang sebelumnya tempat sosok anak kecil berdiri, tertulis dengan darah segar, "Kami akan kembali." Beberapa bulan kemudian, rumah kos itu terlihat kosong. Tidak ada lagi penghuni, tidak ada lagi suara-suara aneh. Namun,
Bagi mereka yang melewati rumah itu di malam hari, jika mendengarkan dengan saksama, suara tawa anak kecil masih terdengar, samar-samar dari dalam rumah. Pak Yadi yang masih trauma akhirnya meninggalkan desa, dan Mbok Ranti memilih untuk tidak pernah melewati rumah itu lagi. Namun, satu hal yang pasti, rumah kos itu masih menyimpan rahasia kelamnya, menunggu korban berikutnya. Terima kasih Sobat Tirai Goib, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta tekan tanda loncengnya. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.